Hello everyone, welcome back to my channel. This is Pony Tarot speaking. Ini adalah pesan semesta untuk Anda semua, bagi siapa saja Anda yang membutuhkan ya. Jadi pesan semesta untuk September 2024. Energi ini bisa hingga 1 bulan ke depan ya, walaupun ini September. Jadi sesuaikan dengan situasimu saat ini ya. Oke, to the point aja. Saya akan langsung menarik energinya. Pesan semesta untuk September 2024. Bagi Anda yang terpanggil untuk melihat video ini, yang merasa dekat dengan energi ini, maka ini adalah pesan untuk Anda ya. Jadi single general reading juga merupakan salah satu cara untuk melatih intuisi. Bagi yang baru di channel ini, selamat datang. Terima kasih atas supportnya, like, comment, dan share-nya. Pesan semesta September 2024 ya. Jadi energi ini masih akan berlaku untuk 1 bulan ke depan hingga Oktober ya, mungkin ya. Oktober bisa pertengahan, bisa akhir. Oke. Di kartu yang pertama ada Knight of Swords. Untuk melihat energinya kita akan mengambil 5 kartu. Ace of Pentacles, sini ada Eight of Pentacles juga yang sudah terbuka dari tadi. Pesan semesta untuk the Lovers ya. And then the Hermit, Ace of Swords ya. Sepertinya pesan ini lebih mengarah ke perkembangan spiritual kalian bagi yang dalam fase awakening ya. Saya melihat di sini ada energi Gemini kuat banget dari air sign, ada Virgo, ada dari elemen tanah, Taurus, Virgo, Capricorn ya. Bukan berarti yang tidak saya sebutkan tidak ada, tapi beberapa zodiak ini khususnya Gemini kuat banget di sini ya. So untuk saat ini sepertinya kuat banget energinya, khususnya bagi kalian yang sedang dalam fase awakening atau dalam perjalanan spiritualnya ya. Semesta ingin kalian, mungkin jika kalian merasa hidup kalian tidak berkembang hanya di sini-sini saja, atau mungkin usaha ya, hidup Anda mengalami kemandekan ya, semesta ingin kalian ini mungkin boleh belajar hal baru, pengalaman baru ya, dan skill baru misalnya, atau kalian mungkin coba cari suasana baru agar bisa membuat pikiran kalian ini lebih terbuka lagi ya. Dan ini berkaitan dengan perjalanan spiritualmu, bagian dari awakeningmu ya, karena semesta masih ingin kamu belajar. Ada beberapa hal yang harus kalian pahami ya. Dan di September ini kalian akan mengalami perubahan energi yang cukup signifikan ya. Mungkin sebelumnya kalian belum pernah merasakan, mungkin kalian akan sering melihat angel number 1212 ya, 1111, dan bisa jadi 555 juga ya. Jadi itu merupakan bahwa secara energi kalian sedang berada pada fase perubahan hidup, sehingga ada beberapa hal yang mungkin membuat kalian ini stuck ya, entah dari segi keuangan
karirnya maupun hubungannya. Ya, ini juga tentang dualitas kalian ya. Kalian hingga saat ini masih perlu kestabilan emosional. Terkadang kalian terlalu menggunakan logika ya. Jadi kalian ini kurang masuk ke dalam intuisi. Dan melalui The High Practice ini, semesta ingin bahwa kalian harus kembali ke sisi spiritualmu. Lebih fokus ke spiritualitasmu. Mungkin akhir-akhir ini kalian lebih cenderung terlena dengan perkembangan hidupmu, khususnya keuangan. Di sini saya lihat ya, keuangan, karena kalian, entah kalian ini mungkin tulang punggung keluarga, banyak beban yang harus kalian hadapi, sehingga kalian ini ingin sekali merubah bagaimana caranya agar situasi keuanganmu stabil. Tapi ya, ada hal yang berkaitan dengan spiritualitasmu. Mungkin akhir-akhir ini kalian secara energi agak down ya, vibrasimu menurun karena kamu terlalu fokus pada permasalahan hidupmu. Jadi untuk perkembangan hidupmu saat ini, untuk perkembangan situasimu saat ini, sepertinya kalian perlu yang namanya keseimbangan spiritual ya. Jadi ketika spiritualmu seimbang, maka hidupmu pun akan lebih mengalir. Di sini dikatakan bahwa kalian ada beberapa kemelekatan yang masih belum bisa kalian lepaskan, khususnya di sini emosional ya, masih mudah terpengaruh oleh situasi di sekelilingmu ya. Jadi ini bagian dari sisi emosional kamu yang harus kamu lepaskan. Di sini terlihat kamu mempertanyakan banyak hal kepada semesta, kenapa hidupku begini saja? Kenapa semua ini harus saya yang mengalami ya? Atau mungkin kalian ini adalah penerus karma leluhur, sehingga kalian merasa kenapa semua beban harus kalian yang menanggung dan sebagainya ya. Jadi ada beberapa hal yang memang kita harus menerima dengan ikhlas ya. Pahami itu, terimalah dan selesaikan ya. Karena memang ini bagian dari ujianmu. Semesta sedang menguji kekuatanmu, khususnya dalam spiritualitasmu. Dan di September ini secara energi kalian akan mengalami perubahan besar ya. Kalian akan lebih berkesadaran, lebih menerima ya, lebih bisa menyeimbangkan antara spiritualitas dan juga keduniawianmu ya. Secara ego kalian sudah banyak diberi pembelajaran oleh semesta sepertinya, sehingga ini adalah energi, sebenarnya ini adalah energi orang-orang yang sudah cukup spiritual. Bahkan terlihat di sini meditasinya juga sudah rutin ya, sudah baik. Kamu sudah terkoneksi dengan para penjagamu ya. Secara intuisi sudah tajam ya. Hanya saja di sini mungkin kalian ada pada titik lelah. Terkadang memang kita ini, termasuk saya pun begini guys ya. Secara energi kadang-kadang kita merasa butuh support atau dukungan ya. Dan di September ini sebenarnya ada berita baiknya untuk keuanganmu ya. Akan ada jalan yang dibuka semesta untuk kamu, itu melalui bakatmu, bisa bakat spiritualmu yang bisa kamu gunakan untuk membuka rezeki ya. Bisa juga pengetahuan yang kamu miliki, karena kalian ini sebenarnya orang-orang punya banyak pengetahuan ya, punya public speakingnya bagus, punya banyak pengalaman hidup ya, dewasa lah ya, punya modal yang alami dari dalam diri kalian yang bisa kalian gunakan untuk melakukan perubahan hidup
ya. Dan ini di September ini saya lihat semesta akan membuka jalan bagi keuanganmu melalui bakat-bakatmu ya, karena semesta tetap membutuhkan perantara untuk memberimu rezeki ya. Jadi perhatikan sekelilingmu. Bagi yang sedang ada yang sedang meminta petunjuk kepada semesta, saya akan ambil beberapa kartu dari past life-nya. Oh, di sini ada scribe or writer ya, menulis atau mungkin. Nah, ini kalau bagi kalian yang sedang membutuhkan petunjuk untuk misalnya apa sih yang harus kalian lakukan untuk merubah hidup, atau misi jiwa, atau mungkin bakatmu ya, atau passion, ini boleh dibilang passion. Di past life-mu kalian ini seorang penulis ya, penulis handal, bahkan mungkin kalian ini bisa membuat penemuan ya, atau sebuah buku yang mana buku tersebut jadi lebih menjadi buku yang cukup seperti legendaris gitu ya guys ya, buku besar seperti itu. Nah, ini mungkin di kehidupanmu yang sekarang bisa kalian kembangkan lagi. Bagi yang mungkin merasa kalian ini suka untuk nulis ya, bikin puisi atau mungkin bikin blog, nah itu bagian dari writer ini ya, itu merupakan bakatmu. Karena kalau bakat spiritual ini nggak harus menjadi healer atau menjadi messenger, nggak harus, semua kembali ke bakat masing-masing. Coba kita buka lagi ya. Nah, di sini ada pendeta tinggi, high priest ya. Selain kalian ini memiliki bakat pandai menulis, kalian juga seorang pendeta tinggi ya di past life-mu. Jadi memang basic spiritualmu ini merupakan dari past life-mu sudah ada, sehingga di kehidupanmu yang sekarang kalian ini dibangkitkan lagi kesadaranmu oleh semesta untuk sebuah misi jiwa. Nah, ini biasanya ada spiritual connection ya. Mungkin kalian akan terkoneksi dengan twin flame, dengan soulmate-mu dan sebagainya ya. So, kita akan buka beberapa oracle. Karena di sini saya lihat ya, di past life kalian ini ada bakat sebagai seorang penulis. Kalian ini adalah penulis. Mungkin di kehidupan kalian yang sekarang kalian boleh menjual buku atau membuat buku ya. Tulis kisah awakeningmu, perjalanan awakeningmu. Kalian buat sebuah buku, kemudian kalian jual. Jadi menjual buku yang berbasis spiritual. Bisa dengan proses awakening yang kalian lalui ya, kalian tulis ya. Nah, bagaimana apapun yang pernah kalian alami itu kalian buat jurnal, kemudian kalian buat buku seperti itu, bisa juga ya. Buku-buku, atau mungkin kalian buat blog ya, atau mungkin kalian mulai merintis channel hal yang berkaitan dengan spiritual, karena basic kalian di past life juga lebih ke spiritual ya. Pendeta tinggi. Pendeta tinggi ini pemuka agama juga ya, sama. Saatnya untuk healing, perlu penyembuhan. Bagi kalian yang menemukan video ini, semesta ingin kalian healing ya, proses healing. Coba pergi refreshing, pergi meditasi di alam terbuka juga boleh, pergi ke pantai misalnya, atau hiking ya. Yang pasti itu bisa membuat pikiran kalian fresh, tenang kembali.
baru namanya healing ya. Jangan healing ke kafe, healing kalian belanja, healing kalian bertemu dengan mungkin teman-teman yang kurang bisa membuatmu lebih baik ya. Itu namanya bukan healing, kalian menambah masalah ya. Healing itu ya pergi ke tempat-tempat yang nyaman, yang tenang guys. Jangan nanti kapsennya kalian berangkat OTW ke mall ngomongnya healing ya. Itu bukan healing, tapi spend money ya, belanja. Karena ada beberapa ini kadang saya lihat di sosial medianya ngomongnya healing tapi perginya ke mall ya. Oke, saatnya untuk memberi daripada menerima. Jadi semesta, jadi begini guys, ada yang namanya hukum sebab dan akibat boleh ya, hukum tarik menarik juga boleh, the law of attraction ya. Terkadang kita ini butuh membuat pancingan agar semesta memberi kita rezeki. Pancingannya adalah ya terkadang kita memberi, tidak harus selalu menerima dan mengharapkan orang memberi ke kita ya. Dengan kita memberi di sini mungkin sisihkan sedikit rezeki Anda ke orang-orang yang membutuhkan, sehingga itu akan membuat pancingan bagi semesta ya untuk memberi kalian rezeki. Jadi saatnya memberi daripada menerima. Mungkin di past life atau sebelumnya kalian terlalu banyak menerima ya. Untuk saat ini saatnya bagi kalian untuk memberi ya. Memberi di sini juga bisa jadi memberi perhatian terhadap pasangan, keluarga ya, atau biasanya ini ya untuk keluarga ya. Jadi kita tidak hanya menuntut perhatian atau menerima bantuan dari orang saja, tapi kadang-kadang kita juga perlu memberi. Itu bagian dari hukum tarik menarik ya. Adanya kita menarik, kita pasti ada mengeluarkan ya, menerima, memberi dan menerima. Saya tidak bilang kalian selama ini pelit, tapi semesta hanya ingin kalian menjadi orang yang lebih berbagi gitu aja ya. Akan ada sebuah pemahaman yang akan datang ke dalam hidupmu di September ini ya. Ini tentang conclusion, tentang apa yang pernah kalian alami atau pertanyakan selama ini melalui meditasimu ya, ataupun melalui manifestasimu. Jadi semesta akan memberi jawaban untuk pertanyaan-pertanyaanmu ya. Ringkasan dari hal yang pernah kamu lalui, dan bisa jadi melalui video ini juga. Tiba-tiba kalian menemukan video ini. Mungkin perubahan energi yang sangat kuat. Nah, ini sudah 2 kali dikatakan. Tadi melalui Ace of Swords sudah saya katakan bahwa kalian akan mengalami perubahan energi yang cukup signifikan ya, karena memang September ini energinya sedang sangat kuat, dan banyak dari kalian yang akan mengalami fase baru ya di September ini. Angka 9 ini. Dan jika kalian kurang hati-hati dalam menentukan sebuah keputusan ya untuk hidup kamu, maka kalian akan kembali ke awal lagi. Karena setelah angka 9, setelah September ini untuk Oktober artinya ke 1 lagi ya, ke 0 lagi, ke 1. Artinya juga di Oktober ini kalian akan mengalami fase baru. Ada beberapa banyak yang sudah mengalaminya sekarang. Nah, ciptakan kedamaian ke dalam situasimu. Jadi semesta ingin kalian ini orang-orang yang memiliki cinta kasih welas asih ya, orang-orang yang bijaksana ya, bisa mengayomi maupun menjadi panutan ya di sekelilingmu, dan dengan vibrasimu kamu akan bisa membuat orang-orang itu berubah lebih baik di sekelilingmu.
Ya, jadi ciptakan kedamaian ke dalam situasimu saat ini. Agar orang-orang bisa melihat cahayamu, melihat auramu, merasakan energi cinta kasihmu. Ya, jadi bawalah cinta ke dalam situasimu saat ini. Ya mungkin sebelumnya mungkin kalian terlalu tegas, ya, terlalu tegas. Nah, untuk September ini semesta ingin kamu lebih terbuka, ya. Nah, communication is key, ya. Jadi komunikasi adalah kunci dari segalanya. Dan itu betul. Jadi segala sesuatu permasalahan itu harus kita selesaikan dengan bicara yang baik-baik, ya. Selesaikan dengan baik, tidak perlu adu otot ataupun emosional. Apalagi bagi kalian yang sudah spiritual, ya. Tidak ada orang spiritual ini yang berdebat hanya untuk satu hal yang kecil, yang tidak penting, ya. Karena kalian orang-orang yang sudah lulus seleksi dari semesta, artinya kalian bisa, kalian mampu, ya. Kalau bisa kalian rubah mereka orang-orang toksik di sekelilingmu itu untuk mengikuti vibrasimu ke hal yang lebih baik lagi. Nah, itu akan sangat bagus, ya. Jadi rangkul semuanya, entah itu yang mendukungmu atau tidak, semua. Karena kita orang-orang yang sudah melepas, guys, ya. Jadi emosinya harus tetap terkontrol, ya. Segala sesuatunya komunikasikan dengan baik, ya. Karena di September ini kalau saya rasakan kamu akan menerima berkah besar dari semesta, khususnya keuangan di sini yang saya lihat, dan kalian harus persiapkan dirimu, ya. Jangan ada hal yang stuck dan sebagainya. Tetap semangat, damai dan bahagia dalam menjalani hidup ini, ya. Karena dengan kesedihan kamu sama dengan merendahkan vibrasimu lagi, ya. Jadi seperti inilah yang ingin semesta sampaikan pada kalian kali ini. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Salam rahayu bagi keluarga jiwaku yang sedang mengalami awakening. Good luck untuk Anda semua, ya.